Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pendidikan Geografi Universitas Mula Warman, saya Fauzia Ajrina dan teman saya Putri Patricia akan mempersembahkan video mitigasi bencana. Indonesia terletak di daerah beriklim tropis dan memiliki dua musim, yaitu kemarau dan hujan iklim tropis. Ini membuat negara kita memiliki timbulnya ancaman-ancaman yang merugikan seperti bencana hidrometeorologi mungkin. Lalu Indonesia merupakan daerah pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Australia, dan lempeng Pasifik. Selain itu, Indonesia merupakan bagian dari Ring of Fire, yaitu suatu lintasan di mana terdapat deretan gunung api, sehingga tidak mengherankan kalau negara yang dilewati cincin api ini sering terjadi gempa baik tektonik maupun vulkanik. Nah, untuk kami yang tinggal di daerah tersebut harap waspada ya. Selain itu faktor-faktor penyebab terjadinya bencana alam di Indonesia, gak heran terjadinya banjir di Kalimantan Selatan serta gempa Mamuju dan Majenes sampai meletusnya Gunung Semeru di Jawa Timur. Bisa terjadi dengan kondisi alam Indonesia yang sudah kita ketahui. Tentunya kita perlu waspada dan berusaha untuk memperkecil peluang terjadinya bencana. Ada cara untuk memperkecil dampak dari bencana, yaitu kita dengan melakukan mitigasi bencana. Apa itu mitigasi bencana? Mitigasi bencana mari kita bahas, yaitu bahwa mitigasi bencana merupakan upaya untuk meminimalkan dampak bencana atau tindakan-tindakan untuk memperkecil dan mengurangi dampak yang ditimbulkan dari suatu bencana. Tujuan dari mitigasi bencana ini diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 6. Ada dua cara mitigasi yang dapat dilakukan, yaitu struktural dan non-struktural. Struktural merupakan mitigasi untuk pengurangan bencana melalui konstruksi atau perubahan lingkungan fisik dengan mengaplikasikan solusi bersifat teknis. Contohnya membangun pompa air itu untuk memindahkan air dari satu saluran ke saluran lain dengan tujuan untuk mengantisipasi terjadinya luapan air karena aliran air yang tidak lancar. Dengan kata lain, rumah pompa merupakan salah satu media yang dapat digunakan untuk mengatasi terjadinya banjir. Yang kedua ada mitigasi non-struktural adalah upaya dalam mengurangi resiko dengan cara memodifikasi perilaku manusia atau proses alam tanpa memerlukan struktur teknis. Contohnya sosialisasi mitigasi bencana menggunakan media sosial, YouTube, Instagram, dan Twitter seperti yang dilakukan oleh BNPB. Melihat dan belajar dari banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan, gempa Mamuju dan Majenes, serta meletusnya Gunung Semeru di Jawa Timur. Langkah-langkah apa saja yang harus diperhatikan oleh masyarakat Indonesia dalam mitigasi bencana? Secara umum, penanganan bencana terdiri dari pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Penanggulangan pra-bencana terdiri dari dua kegiatan. Pertama, perencanaan dan mitigasi. Yang kedua, kesiapsiagaan. Persiapan dan mitigasi merupakan tahap awal penanggulangan bencana untuk mengurangi dan memperkecil dampak bencana. Contohnya, memberikan penyuluhan atau sosialisasi waspada banjir melalui animasi kebencanaan sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat yang tinggal di wilayah yang rawan banjir. Kesiapsiagaan merupakan perencanaan terhadap cara merespon kejadian bencana. Perencanaan dibuat berdasarkan bencana yang pernah terjadi dan bencana lain yang mungkin akan terjadi. Contohnya, siap siaga menghadapi gunung erupsi. Kita harus mengantisipasi dan mempersiapkan di sebelum erupsi gunung api benar-benar terjadi.
Misalnya, mengetahui dan mengenali peringatan di wilayah sekitar, mengetahui jalur evakuasi, dan hafalkan tanda petunjuk arah jalur evakuasi menuju zona aman. Membuat rencana evakuasi bersama keluarga, menyiapkan barang-barang penting dalam satu wadah dan mudah dibawa. Tujuannya adalah untuk meminimalkan korban jiwa dan kerusakan sarana-sarana pelayanan umum. Penanggulangan saat bencana disebut dengan tanggap darurat bencana. Kegiatan tanggap darurat meliputi yang pertama, pengkajian secara cepat dan tepat pada lokasi bencana. Kedua, penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Dan yang ketiga, pemenuhan kebutuhan dasar kelompok rentan, serta pemulihan sarana dan prasarana. Penanggulangan pasca bencana terdiri menjadi dua kegiatan, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi. Sasaran utama rehabilitasi adalah untuk mengembalikan kondisi daerah yang terkena bencana agar kehidupan masyarakat dapat berjalan kembali, yang termasuk kegiatan rehabilitasi antara lain perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan sarana dan prasarana umum, perbaikan rumah masyarakat, pemulihan psikologis masyarakat, serta pemulihan fungsi pelayanan publik. Sedangkan tujuan rekonstruksi adalah membangun sarana dan prasarana yang rusak karena bencana agar lebih baik dan sempurna, yang termasuk kegiatan rekonstruksi antara lain pembangunan kembali sarana sosial masyarakat seperti tempat ibadah, balai adat, dan lain sebagainya. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rencana bangun yang tepat, dan membangun peralatan yang lebih baik dan tahan bencana. Dengan memahami mitigasi bencana, semoga kita bisa lebih mempersiapkan diri dan tetap selalu waspada dimanapun kita berada.